Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang perkembangan Microsoft Windows dari awal sampai sekarang. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kami ada sedikit pantun untuk teman-teman. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Kuucapkan Assalamualaikum untuk hadirin hadirat yang berbahagia. Dan ini nama anggota kelompok 4. Yaitu saya sendiri, Afik Muhammad Nurmazuki, Atis Tianingsih, Muhammad Syarif Hidayatullah, Valen Purwana Saputra. Apa itu Windows? Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk komputer pribadi dan perangkat lainnya. Ini menyediakan antarmuka, permukaan grafik, dan lingkungan komputasi untuk menjalankan aplikasi dan mengelola perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu Windows 1. Windows 1 adalah sistem operasi berbasis grafik pertama yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1985. Penciptanya adalah Microsoft Corporation yang dipimpin oleh pendirinya Bill Gates. Windows 1 diperkenalkan antarmuka, grafis sederhana dan multitasking terbatas untuk komputer pribadi yang menjalankan DOS. Oke, dan selanjutnya yaitu Windows 2. Diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987 menggunakan prosesor Intel 286 prosesor memori yang lebih besar dan merupakan pengembangan dari Windows 1. Dengan meningkatkan dokumen grafik, pengguna sekarang dapat mengatur besar kecil ukuran jendela dan penambahan dokumen untuk keyboard. Jadinya, kita dapat menggunakan Windows dengan hanya berbekal keyboard dan juga dokumen keyboard hotcode. Windows 3. Windows 3 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Windows akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows 3 juga mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak, karena pada versi ini telah diperkenalkan memori virtual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah Windows. Setelah Windows 3 rilis, Microsoft terus melanjutkan pengembangan sistem operasi yang barunya. Sistem operasi yang baru disebut dengan Windows NT. Arsitek utama dari Windows NT adalah David Kahler. Microsoft merekrut Kahler pada tahun 1988 untuk membuat sebuah versi OS 2 yang bersifat portable. Tapi akhirnya Kahler malah membuat sistem operasi baru. Di tanggal 24 Agustus 1995, Windows 95 rilis yang memiliki nama kode Chiago. Windows 95 yang terintegrasi dengan 23 bit Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal device dengan hanya mencolokkan kabel hardware-nya saja. Pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat lebih jauh stabil dan diandalkan dibandingkan dengan pendahulu Windows 95. Pada tanggal 17 Februari 2000, rilislah Windows 2000. Ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Ada versi profesional, server, advanced server, dan data center server.
Terdapat fitur baru seperti device manage yang telah ditingkatkan dengan menggunakan Microsoft Management Controller, Windows Media Player, dan Dclack 6.1. Dan selanjutnya Windows Millennium Edition dirilis pada 14 September tahun 2000. Versi ini memperbarui Windows dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan fitur System Restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik normal pada sistem operasi mengalami kegagalan. Versi ini juga memperkenalkan Windows Movie Maker versi pertama. Dan selanjutnya Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama, paling tidak hingga saat ini. Dan selanjutnya Windows Vista. Tanggal 30 November 2006, Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis pada tanggal 30 Januari 2007 dengan nama Windows Vista. Windows Vista juga memperkenalkan fitur grafik yang jauh lebih memikat yang disebut dengan Windows Aero GUI. Kemampuan sekuritas juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft mengklaim versi terbarunya ini lebih stabil, aman, dan memanjakan pengguna komputer. Dan rilis selanjutnya adalah Windows 7, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vienna. Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009. Ini memiliki keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jam list taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya ada Windows 8. Pada tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Windows 8 Consumer Preview, versi beta dari Windows 8 Build 8250. Untuk pertama kalinya sejak Windows 95. Tombol Start tidak lagi muncul di taskbar. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 atau Build 9200 dirilis. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 25 Oktober 2012 dan meluncurkan Windows 8 untuk publik keesokan harinya. Selanjutnya ada Windows 8.1. Rilis selanjutnya dari Windows 8 adalah Windows 8.1, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blue. Tanggal 26 Juni 2013, Build 9431 atau Windows 8.1 Free Preview dirilis ke publik. Pada versi inilah tombol Start dimunculkan lagi. Oke, untuk selanjutnya ada Windows 10. Windows 10 ini dirilis yang paling baru dari sistem operasi Windows. Windows 10 diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan dirilis pada 29 Juli 2015, serentak di 190 negara. Windows ini adalah versi terbaru dari semua software Windows. Dengan segala kecanggihannya, membuat satu dari sekian software operating system ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Simple, menarik, dan juga canggih. Untuk selanjutnya ada Windows 11. Setelah Windows 10, Microsoft merilis Windows 11 sebagai versi Windows terbaru pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu. Dengan inovasi pada menu Start yang berada di tengah. Windows 11 hadir untuk mendukung kegiatan multitasking. Windows 11 juga sudah memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi Android pada PC dan juga laptop.
Terima kasih telah menonton dengan setia. Semoga video ini memberi manfaat yang nyata. Mari terus belajar dan berkarya untuk masa depan yang lebih gemilang dan bahagia. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ditunggu untuk video selanjutnya.